Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Para pecinta misteri yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kami akan mengisahkan sebuah kisah misteri, Rina, penumpang malamku. Dikisahkan, Pak Syahroni, lelaki berusia 47 tahun, pekerjaannya adalah sebagai guru honorer di sebuah SD negeri. Karena gaji sebagai guru tak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, maka Pak Syahroni harus ngojek setiap malam. Pak Syahroni memiliki dua orang putra bernama Ari dan Sugi, dan istrinya yang bernama Bu Sri Astuti. Pertemuan Pak Syahroni dan Rina saat Rina menjadi penumpangnya malam itu. Rina meminta Pak Syahroni untuk mengantarnya di beberapa tempat di daerah Kampung Ciletuh. Dugaan Pak Syahroni bahwa ada yang tidak beres dengan Rina itu ternyata benar adanya. Siapakah sebenarnya Rina? Mari kita simak cerita lengkapnya. Namun bagi yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya. Terima kasih. Malam itu, Pak Syahroni termenung di ruang tamu sambil merokok. Entah apa yang dipikirkan lelaki parubaya itu, sehingga dia tidak menyadari istrinya sudah duduk di sebelahnya sambil meletakkan kopi di meja. "Pak," suara istrinya itu membuat Pak Syahroni terperanjat. Jawab Pak Syahroni sekenanya. "Kok masih belum ngojek?" Suara istrinya sedikit kecewa karena Pak Syahroni masih enggan untuk beranjak. Tiap malam Pak Syahroni memang harus ngojek, walau dia seorang guru. Namun, belum diangkat sebagai pegawai negeri, hanya mendapat tunjangan fungsional. Biasanya Pak Syahroni mangkal ngojek dari jam 7:30 malam karena Pak Syahroni menunaikan ibadah sholat Isya terlebih dahulu, dan pulangnya pun biasanya jam 11 malam. Ini sudah jam 8 malam, namun Pak Syahroni masih belum pergi mangkal. "Ibu lupa malam ini malam apa?" kata Pak Syahroni sambil mengepulkan asap rokoknya. "Memangnya kenapa?" Wajah istrinya mulai cemberut. Ia sangat berharap Pak Syahroni tidak libur ngojek malam ini karena kondisi keuangan mereka sudah menipis. "Sekarang kan malam Jumat, Bu. Bapak libur," jawab Pak Syahroni. "Pokoknya hari ini Bapak jangan libur dulu ya. Uang belanja sudah mulai menipis. Bapak gajian juga masih lama." "Ya, sudah. Bapak ngojek malam ini," jawab Pak Samsul, masih mencoba sabar menghadapi istrinya. Bagaimanapun mencari nafkah suatu kewajiban. Membahagiakan anak dan istri adalah tugasnya. Mengingat itu, hati Pak Syahroni merasa disentil karena ia merasa belum bisa membahagiakan keluarga kecilnya itu. Pak Syahroni memang tipikal lelaki yang sangat menyayangi keluarga. Anaknya yang pertama, bernama Ari, sudah menginjak kelas 6 sekolah dasar. Dia sangat menghormati bapaknya, walaupun di sekolah Pak Syahroni adalah guru kelasnya sendiri. Sikapnya tetap sopan, selayaknya murid dan guru. Sedangkan anak kedua Pak Syahroni bernama Sugi, dia baru menginjak kelas 1 sekolah dasar. Sikapnya tak jauh berbeda dari kakaknya, walau kadang terlihat sedikit manja dan menggemaskan jika bertemu bapaknya di sekolah. Teman-teman Pak Syahroni sesama ngojek juga sangat menghormati Pak Syahroni karena Pak Syahroni adalah guru dari anak-anak mereka. Tiba-tiba saja pintu diketuk dari luar bersamaan suara seorang mengucap salam. "Assalamualaikum." Istri Pak Syahroni pun bergegas membuka pintu yang ternyata tetangga mereka. "Waalaikumsalam. Bu Elok, ada apa? Mau ngojek, Bu? Kebetulan saya lihat motor Pak Syahroni masih ada di teras. Apa Pak Syahroni libur malam ini?" tanya
Bu Lok sambil harap-harap cemas. Tidak kok Bu, bentar lagi juga mau ngojek. Memang Bu Lok mau kemana? Mau ke rumah saudara Bu, di kampung Ciletuh. Oh, ya sudah Bu, saya panggilkan suami saya, kata istri Pak Saroni. Lalu motor itu melaju dengan kecepatan sedang. Pengemudinya sangat fokus. Yang dibonceng hanya diam ikut fokus melihat jalan di depan. Jalanan cukup lengang, karena kebetulan jalan menuju kampung Ciletuh tidak melewati jalan kota. Hanya sesekali saja motor mereka berpapasan dengan motor lain. Jalanan yang cukup sepi itu juga sedikit gelap, karena tidak ada lampu kota di pinggir jalan. Penerangan hanya dari rumah penduduk yang berada di pinggir jalan. Motor terus melaju, melewati kebun sengon yang sangat gelap. Penerangan kini hanya dari sorot lampu motor. Astagfirullah, tiba-tiba Bu Lok memekik. Sontak saja Pak Syahroni yang semula fokus mengendarai motornya pun kaget dan agak memelankan laju motornya. Ada apa Bu Lok? Tanya Pak Syahroni. Terus jalan saja Pak, sedikit berteriak. Ngebut Pak, suara Bu Lok bergetar seperti menahan tangis. Nafasnya pun tak beraturan. Pak Syahroni yang kebingungan langsung menuruti perintah Bu Lok untuk ngebut, karena Pak Syahroni sendiri agak panik dan takut. Takut ada begal atau rampok di jalan yang sepi ini. Akhirnya setelah melewati perkebunan sepi itu, kini sudah terlihat rumah-rumah penduduk di desa Ciletuh. Jalanan juga mulai terang. Pak Syahroni pun bertanya pada Bu Lok, sebenarnya apa yang membuatnya ketakutan? Bu Lok, barusan ada apa? Tanya Pak Samsul. Tapi tidak ada jawaban. Bu Lok yang ditanya masih diam. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Pak Syahroni menepikan motornya dan menoleh ke belakang. Bu, sembari menggoyangkan kaki Bu Lok, dan sontak Bu Lok pun kaget dan memekik, hingga Pak Syahroni ikutan kaget dan bingung. Ada apa? Tanya Pak Syahroni sambil memegang dadanya karena saking kagetnya. Ada hantu Pak, suara Bu Lok bergetar dan menahan tangis. Astagfirullah, di mana Bu? Pak Syahroni kaget mendengar jawaban Bu Lok. Di kebun sengon barusan itu Pak, rambutnya panjang, bajunya lusuh, berdarah-darah, serem Pak. Bu Lok meringis, air matanya menetes, ingusnya pun sudah naik turun di hidungnya. Ya sudah, ini sudah sampai di pertinggian Bu. Lalu kemana? Ini terus, kata Pak Syahroni, tidak mau memperpanjang cerita yang membuat Bu Lok semakin ketakutan. Terus kanan Pak, kata Bu Lok. Dadanya masih bergemuruh menahan takut. Bahkan tak henti-hentinya ia berucap istighfar. Dia masih terbayang-bayang oleh apa yang ia lihat barusan. Sesuatu yang menakutkan dan juga mengerikan. Ini adalah hal pertama yang tak pernah ia alami sebelumnya. Motor pun terus melaju ke arah kanan persimpangan. Di sana sudah banyak rumah-rumah warga, bahkan sudah sangat padat. Bu Lok sudah bisa bernafas lega saat ini, karena rumah saudaranya sudah berada di dekat situ. Pak Syahroni pun menjalankan motornya dengan fokus sesuai arahan dari Bu Lok. Pukul 9:04 malam, Pak Syahroni sudah sampai di pangkalan ojek setelah kembali mengantar Bu Lok. Dia bersyukur dalam perjalanan pulang tadi tak ada kejadian-kejadian aneh dan sebagainya, seperti saat mengantar Bu Lok tadi. Suasana pangkalan ojek yang ada di pertigaan jalan itu terlihat sepi, karena warung nasi yang berada di sebelah pangkalan itu sedang tutup. Di pangkalan pun hanya ada 2 orang tukang ojek yang mangkal. Setelah kedatangan Pak Syahroni, akhirnya ada 3 orang yang mangkal. Tumben Pak Syahroni mangkal? Tanya seorang teman Pak Syahroni bernama Agus. Usianya baru 30 tahun. Dia termasuk salah satu wali murid anak didik Pak Syahroni. Iya, biasanya malam Jumat libur.
kata Firman menimpali. Dari semua teman mangkal Pak Syaroni, Firman adalah yang paling muda. Usianya baru 22 tahun. Dia seorang mahasiswa. Sebenarnya Firman ngojek pakai aplikasi dan biasanya mangkal bersama teman-temannya sesama ojol. Namun Firman sesekali mangkal di pangkalan bersama tukang ojek pangkalan, dan para tukang ojek pangkalan itu tidak mempermasalahkan adanya Firman di pangkalan. Toh, Firman hanya ambil penumpang lewat aplikasi saja. Firman hanya senang berkumpul dengan tukang ojek pangkalan. Iya, siapa tahu ada rezeki malam Jumat, jawab Pak Syaroni sambil tersenyum. Suaranya begitu berwibawa. Pada kemana yang lain? Tanya Pak Syaroni kepada Agus dan Firman. Sudah pada pulang, Pak. Malam Jumat gini, biasanya mereka pulang lebih awal, jawab Agus. Mereka terus ngobrol, dari membahas keluarga, politik, sampai sesuatu yang membuat mereka tertawa. Itu yang membuat Firman betah berada di pangkalan bersama mereka, hingga tidak terasa waktu pun menunjukkan pukul 10:30 malam. Seorang wanita berjalan tertatih-tatih menghampiri mereka yang berada di pangkalan ojek. Permisi Pak, bisa antar saya ke kampung Ciletuh? Tanya wanita itu. Sangat lirih, namun masih bisa didengar oleh mereka bertiga. Sontak saja mereka langsung menoleh ke arah sumber suara. Seorang wanita dengan pakaian serba putih, seperti gaun pengantin. Rambutnya panjang dan lurus, seperti direbonding. Wajahnya cantik, seperti model di iklan-iklan TV. Entah sejak kapan wanita itu tahu-tahu ia sudah berdiri di dekat pangkalan ojek. Ketiganya hanya diam menunggu salah satu untuk merespon wanita itu. Namun ketiga pria itu malah bengong dan linglung, seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Seorang wanita, lebih tepatnya seorang pengantin. Entahlah, karena tidak ada yang menjawab, wanita itu pun menghampiri Pak Syaroni sambil tersenyum. Pak, bisa antar saya? Tanya wanita itu. Dan senyum manisnya masih tersungging. Namun, ditanya seperti itu, Pak Syaroni jadi kelabakan. Saya. Lalu menoleh ke arah Agus. Bagaimana kalau kamu saja Gus yang mengantar? Sambil menunjuk ke Agus. Ditunjuk seperti itu, Agus seperti ditodong dengan senjata. Jangan saya Pak. Lagian dari tadi saya sudah dapat penumpang. Pak Syaroni kan baru kesini, belum dapat penumpang sama sekali. Biar Pak Syaroni sajalah, kata Agus sambil angkat tangan. Lagian saya sudah mau pulang ini Pak, kata Agus lagi. Kalau Firman bagaimana? Pak Agus pun menunjuk pada Firman. Ini saya dapat penumpang di aplikasi Pak, kata Firman sambil bersiap untuk berangkat. Agus dan Firman seperti terburu-buru. Pak Syaroni heran melihat tingkah mereka, sedangkan wanita itu seperti menunggu dengan harap-harap cemas. Entah dari mana wanita itu. Dandanannya sangat glamor, seperti pengantin nyasar. Ya sudah, saya pulang dulu Pak, kata Agus. Langsung starter motornya, lalu tancap gas dan pergi hingga lupa tidak mengucapkan salam. Pak Syaroni yang melihat tingkah Agus itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dan tak lama kemudian, Firman pun juga bersiap-siap memakai helm dan menstarter motornya. Pak Syaroni, saya berangkat dulu. Assalamualaikum, kata Firman, kemudian pergi. Waalaikumsalam, jawab Pak Syaroni. Dan akhirnya Pak Syaroni yang mengantar wanita itu. Bagaimanapun, Pak Syaroni begitu kasihan kepada gadis itu. Motor Pak Syaroni kembali melaju pelan menuju kampung Ciletuh. Pak Syaroni heran, hari ini dia mendapat 2 penumpang dengan tujuan yang sama, yaitu kampung Ciletuh. Namun setelah dipikir lagi,
Yang namanya tukang ojek, ya harus siap mengantar penumpangnya kemana saja yang mau mereka tuju. Kampung Ciletuh memang kampung yang jauh dari kota, agak terpencil. Jalannya pun juga sedikit menanjak karena memang berada di daerah ketinggian. Kondisi aspal di jalan banyak yang terkelupas karena banyak truk-truk besar pengangkut kayu sengon melewati jalan ini. Sehingga bila musim penghujan, banyak kubangan air di tengah jalan. Beruntung, sekarang bukan musim penghujan, sehingga lubang-lubang di jalan bisa terlihat. Jarang ada rumah di pinggir jalan, namun sesekali ada warung-warung kecil di pinggir jalan. Hanya hamparan sawah di kiri dan kanan jalan, kebun-kebun sengon yang pohonnya menjulang tinggi, dan kebun-kebun kopi yang rimbun terlihat di pinggir jalan. Bisa dibilang kampung Ciletuh adalah kampung di tengah kebun. Jalanan yang gelap mencekam pada malam hari karena memang tidak ada lampu penerangan jalan. Tak jarang membuat banyak orang yang takut berkendara pada malam hari. Konon katanya, pada malam hari sering terlihat wanita berambut panjang di kebun sengon itu. Terkadang terdengar suara tertawa wanita seperti kuntilanak, terkadang juga seperti tangisan lirih, dan bermacam-macam cerita lainnya. Bahkan terkadang ada yang pernah bertemu hantu mirip gorila dengan bulu yang lebat di sekujur tubuhnya. Tubuhnya besar dan tinggi, maka dari itu tidak ada yang berani keluar masuk ke kampung Ciletuh di atas jam 9 malam. Namun Pak Syahroni sama sekali tidak takut dengan cerita-cerita itu, karena pada hakikatnya derajat manusia itu lebih tinggi dari setan maupun jin. Kampung Ciletuh memang sangat mencekam pada malam hari, namun pada siang hari terlihat sangat indah dan asri. Hamparan sawah yang luas dengan pemandangan gunung di tepi sawah yang terlihat jelas lekuknya. Sungai yang lebar dengan batu-batu besar tersebar di sepanjang sungai, dan ini menambah keindahan kampung Ciletuh. Sebagian besar mata pencaharian penduduk kampung Ciletuh adalah bertani dan berkebun, dan kebanyakan dari mereka adalah bertani kopi. Maka tidak heran banyak kebun-kebun kopi di kampung Ciletuh. Bahkan di pinggir jalan banyak berjejer tanaman kopi. Penduduk kampung Ciletuh juga sangat ramah kepada pendatang. Bahkan pemerintah setempat akan menjadikan kampung Ciletuh sebagai kampung wisata. Banyak para mahasiswa pertanian yang datang untuk belajar bertani pada petani langsung, dan mereka sangat senang belajar secara langsung di sana. Namun untuk pendidikan di sana masih kurang. Para anak-anak yang sudah lulus dari sekolah dasar tidak dilanjutkan ke sekolah menengah. Para orang tua mereka lebih senang kalau anak-anak mereka bekerja di sawah atau di kebun untuk membantu para orang tua mereka. Para anak-anak perempuan setelah lulus sekolah dasar banyak yang langsung dinikahkan oleh orang tua mereka. Sungguh miris bagi Pak Syahroni. Dia yang seorang guru benar-benar tersentuh dengan keadaan pendidikan di kampung Ciletuh ini. Banyak orang tua di sana yang buta huruf. Para mahasiswa banyak yang ditugaskan ke kampung Ciletuh untuk mengajar para orang tua, bahkan anak-anak yang putus sekolah untuk belajar huruf. Sebagian besar dari mereka tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Bukan karena gedung sekolahnya yang tidak ada, namun tingkat kemauan dari masyarakat yang tidak ada, sehingga hanya beberapa masyarakat yang menyekolahkan anaknya. Tingkat kesadaran pendidikan yang kurang itu juga masih terus diturunkan hingga generasi saat ini. Mereka menganggap bahwa pendidikan itu hanya membuang-buang waktu dan uang, karena mereka menganggap mereka bisa kaya walau tak bersekolah. Padahal pendidikan itu sangat penting. Pendidikan formal yang dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi
menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan potensi generasi muda. Melalui pendidikan formal, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Wangi harum semerbak mengiringi perjalanan mereka, seperti wangi bunga melati dan kenanga, tapi sekilas seperti aroma kemenyan. Entah apa wanginya, tapi semakin lama semakin menyengat. Bisa jadi wangi ini berasal dari bau parfum wanita yang Pak Syahroni bonceng. Entahlah, mungkin satu botol parfum dipakai semua, pikir Pak Syahroni. Pak Syahroni kembali fokus dengan lubang-lubang di jalan aspal itu. Kedua kalinya, ia saat ini bermotor ke Kampung Ciletuh, membuat ia sangat hafal letak lubang di jalan itu. Ia sudah tidak menghiraukan bau wangi yang berasal dari penumpangnya itu. Lama-kelamaan, bau itu pun sudah tak terasa menyengat lagi di hidung Pak Syahroni. Mungkin baunya sudah menghilang terkena angin. "Nama Bapak siapa?" Tiba-tiba wanita itu bertanya. Seperti gumaman yang sangat lirih hingga Pak Syahroni tidak sadar jika wanita itu sedang bertanya. Pak Syahroni masih fokus mengendarai motornya. Karena tidak ada jawaban, akhirnya wanita itu pun menekan punggung Pak Syahroni dengan telunjuknya. "Pak," kata wanita itu, sedikit menambah volume suaranya. Pak Syahroni yang tadinya fokus pun kaget dan spontan menoleh sedikit ke belakang. "Iya, ada apa, Neng?" tanya Pak Syahroni. Dan wanita itu mengulang pertanyaannya. "Nama Bapak siapa?" Walau sedikit aneh dengan pertanyaan wanita itu, namun Pak Syahroni menjawab seadanya. "Nama Bapak Syahroni, biasa dipanggil Pak Syahroni," jawab Pak Syahroni, seperti berbicara dengan anak didiknya. Bagaimanapun, wanita itu terlihat masih muda belia. Dandanannya memang terlihat seperti dewasa, bahkan terlalu glamor untuknya. "Nama aku Rina," kata wanita itu, mengaku bernama Rina. Suaranya sangat merdu, hingga terdengar sangat lirih. Mendengar itu, Pak Syahroni hanya manggut-manggut saja. "Sudah berapa lama Bapak ngojek?" tanya Rina lagi. "Sekitar 2 tahunan. Rina sendiri masih sekolah?" tanya Pak Syahroni sambil terus fokus menghindari jalan berlubang. "Dulu sekolah, sekarang sudah enggak," kata Rina, terdengar nada menyesal. "Kenapa tidak sekolah?" tanya Pak Syahroni sedikit heran. "Karena Rina sudah lulus, Pak," jawab Rina terkekeh, bahkan tertawa sampai mirip tawa kuntilanak. Pak Syahroni yang semula tersenyum mendengar banyolan Rina spontan kaget dan menoleh sedikit ke belakang karena mendengar tawa menyeramkan. Rina yang menyadari hal itu langsung menutup mulutnya. "Ups, maaf Pak, Rina kebablasan. Rina memang begitu kalau tertawa," kata Rina sambil nyengir. Mendengar hal itu, Pak Syahroni hanya bisa tertawa sambil geleng-geleng kepala. "Pak Syahroni sudah makan belum?" tanya Rina. "Alhamdulillah, sudah tadi di rumah," kata Pak Syahroni. "Pasti istri Bapak pintar masak ya, Pak?" "Iya, memang harus begitu," kata Pak Syahroni sambil tersenyum. "Bapak udah punya anak?" tanya Rina seperti antusias ingin mengetahui kehidupan tukang ojek itu. "Punya," jawab Pak Syahroni singkat. "Berapa, Pak?" "Alhamdulillah sudah 2, laki-laki semua," kata Pak Syahroni. "Wah, pasti ganteng-ganteng semua, kayak Pak Syahroni," kata Rina sambil cekikikan. Pak Syahroni benar-benar dibuat heran dengan wanita yang bernama Rina ini. Gaya bicaranya sudah seperti orang yang sudah akrab dan terlalu banyak bicara. Tapi Pak Syahroni tidak terlalu memusingkan. Sebagai tukang ojek, Pak Syahroni hanya menanggapi biasa saja ocehan Rina dan menjawab seadanya. "Oh iya, bentar lagi bisa anterin Rina makan tidak, Pak?"
kata Rina sambil harap-harap cemas. Boleh. Di mana? Tanya Pak Syaroni sambil mengangguk. Terus saja jalan, Pak. Sebentar lagi ada di pinggir sebelah kiri, pinggir sawah, kata Rina. Memangnya di situ ada tempat makan? Tanya Pak Syaroni heran karena sewaktu mengantar Bulog tadi, Pak Syaroni tidak melihat rumah makan atau warung nasi yang buka di pinggir sawah itu. Atau mungkin Pak Syaroni yang tak begitu memperhatikan. Mengingat Bulog, Pak Syaroni teringat tentang hantu berambut panjang yang dikatakan Bulog tadi. Ada kok, Pak, di sana tuh tempatnya. Bagus banget loh, apalagi menunya. Ada pizza, burger, spaghetti, dan masih banyak lagi. Kalau favorit aku sih daging panggang dengan saus barbecue, kata Rina. Membuat Pak Syaroni tertawa, karena Pak Syaroni menganggap yang dikatakan Rina itu hanya bercanda. Dan Pak Syaroni kini kembali fokus dengan laju motornya. Pak Syaroni benar-benar dibuat heran sekaligus takjub. Bagaimana tidak, Pak Syaroni yang tadinya berpikir akan pergi ke tempat makan berupa warung kecil dengan menu nasi pecel ala kampung. Ternyata tempat yang dia datangi bersama Rina saat ini adalah sebuah restoran mewah dengan bangunan gedung berlantai 2. Kenapa bisa ada tempat makan mewah di desa terpencil ini? Padahal tadi waktu mengantar Bulog, aku sama sekali tidak melihat tempat ini, batin Pak Syaroni. Pak, kata Rina sambil menepuk bahu Pak Syaroni. Ayo ikut turun, temani Rina makan ya, sambil tersenyum manis. Pak Syaroni hanya mengangguk dan mengikuti langkah Rina. Pak Syaroni dibuat terpana melihat deretan mobil-mobil mewah yang terparkir. Hanya motor Pak Syaroni yang butut. Pak Syaroni memarkirkan motornya di tempat yang agak jauh dari deretan mobil-mobil mewah itu. Di depan restoran itu ada sebuah taman bunga dengan kolam ikan lengkap dengan air mancurnya. Dihiasi lampu-lampu taman yang membuat Pak Syaroni heran. Banyak kupu-kupu bermacam warna yang sangat indah mengitari taman bunga. Mereka seakan enggan untuk pergi dari tempat itu. Pak Syaroni terus berjalan menapaki lantai marmer itu. Tiba-tiba, Rina melingkarkan tangannya di tangan Pak Syaroni. Ingin berontak, tetapi seperti terhipnotis. Pak Syaroni hanya bisa diam mengikuti tingkah Rina. Otak dan tubuhnya tidak sinkron, sehingga tubuhnya tidak bisa merespon apa yang diperintah oleh otaknya. Masuk ke dalam restoran itu, Pak Syaroni makin dibuat takjub melihat pemandangan di dalam ruangan yang sangat luas itu. Alunan musik jazz dari sebuah panggung di sebelah sudut kiri ruangan itu. Seorang wanita cantik dan seksi sedang bernyanyi dengan merdunya dengan diiringi alat musik lengkap. Di depan panggung ada beberapa laki-laki dan perempuan membaur sambil berdansa. Di sebelah panggung terdapat bar yang banyak memajang berbagai minuman beralkohol dari berbagai macam merek. Seorang kapten bartender sedang atraksi di sana. Terkadang melempar botol, memutar-mutar gelas, dan menuangkan minuman ke dalam gelas. Di sudut yang lain, ada seorang chef Jepang sedang atraksi yang disebut teppanyaki. Beratraksi dengan teknik flambe, yaitu mengobarkan api pada masakan. Benar-benar memanjakan mata semua pengunjung yang ada di sini. Pengunjung di sini sangat ramai. Mereka seperti dari seluruh penjuru dunia. Dilihat dari rasanya, mereka seperti berasal dari negara Turki, India, Korea, dan ada pula orang-orang berkulit hitam atau negro, serta orang-orang berkulit putih atau Kaukasia. Mereka semua membaur di seluruh penjuru restoran. Baju-baju yang mereka kenakan juga
sangat glamor dan mewah. Yang perempuan kebanyakan memakai baju ketat dengan banyak payet gemerlap di seluruh bagian bajunya. Ada juga yang memakai baju khas India yang terlihat pusarnya dilengkapi kain sari yang melilit bagian tubuhnya. Sedangkan yang lelaki rata-rata mereka memakai setelan jas. Tapi ada pula yang memakai baju kasual seperti sekumpulan para mafia, pikir Pasharoni. Karena memang Pasharoni tidak menemukan satupun dari mereka semua pengunjung adalah dari penduduk lokal. Mereka semua memang pelancong dari berbagai negeri. Mereka semua pelanggan tetap restoran sini, Pak, kata Rina, seakan tahu isi pikiran Pasharoni. Pasharoni hanya berdecak kagum. Restoran yang berada di desa terpencil ini bisa terkenal sampai luar negeri. Entahlah siapa pemilik restoran ini. Rina terus menarik tangan Pasharoni untuk menaiki tangga ke lantai 2. Sungguh tangga yang sangat mewah, pikir Pasharoni. Tangga itu jika diinjak anak tangganya mengeluarkan cahaya. Menaiki tangga ini seperti mau ke kayangan saja. Sungguh luar biasa, pikir Pasharoni. Sampai di lantai 2, ternyata suasananya lebih tenang di sana. Selayaknya tempat makan, banyak pula pengunjung yang sedang makan di sana. Sekilas melihat menu yang mereka makan adalah menu spaghetti. Namun Pasharoni heran dengan cara mereka makan. Mereka tanpa menggunakan alat makan seperti sendok atau garpu, ataupun menggunakan tangan langsung seperti yang Rasulullah ajarkan, akan tetapi langsung menggunakan mulut mereka mengambil makanan dari piring, seperti binatang. Pasharoni bergidik melihatnya. Rina pun menarik tangan Pasharoni untuk menaiki tangga lagi yang ternyata menuju rooftop, yaitu bagian atas bangunan. Tidak ada atap di sini dan ada beberapa meja. Rina mengajak Pasharoni untuk duduk di salah satu meja yang ada. Pemandangannya sangat indah karena bisa langsung melihat langit di atas dengan berjuta-juta bintang bertaburan. Bulan sedang bulat sempurna di atas dan sedang terang bulan. Seorang lelaki tampan menghampiri meja mereka dan menyapa Rina. "Hai Rina, lama gak kesini?" Sambil bermain mata pada Rina. Penampilannya sangat kasual, beda dengan pengunjung di lantai bawah. Lelaki ini penampilannya lebih santai, dengan baju kaos dan celana 3/4. Wajahnya mirip artis Korea. Rina bangkit dan mereka pun berpelukan. Pasharoni hanya melongo melihat keintiman mereka. "Siapa dia? Mangsa baru ya?" tanya lelaki yang bernama Han itu menunjuk pada Pasharoni. "Tutup mulutmu Han, dia bapakku," sambil tersenyum pada Pasharoni. Han melambaikan tangannya. Pasharoni hanya membalas dengan senyuman. Maksudnya, apa lelaki itu berkata mangsa? Apa Rina ini bukan wanita baik-baik, pikir Pasharoni, mengingat gelagat Rina yang sedari tadi menggandeng tangan Pasharoni tanpa malu. Pasharoni jadi yakin dan ilfil sendiri. "Aku harus menjaga jarak dengan wanita ini. Aku takut ini menjadi fitnah," pikir Pasharoni. Tak lama kemudian, setelah kepergian Han dari meja mereka, datang seorang pelayan membawa makanan berupa daging, seperti daging ayam yang dimasak utuh tanpa dipotong-potong berukuran besar. Jika dilihat, porsinya itu seperti untuk 3 sampai 4 orang, karena ukurannya sangat jumbo. Entah dimasak apa daging itu, warnanya kemerahan. Mungkin itu yang dinamakan ayam pedas, batin Pasharoni. Tapi tak lama kemudian, Rina langsung saja melahap daging itu dengan rakusnya, seperti tidak makan selama 1 minggu. Pasharoni sampai bergidik melihat porsi makan Rina. Ya ampun, anak ini makannya rakus sekali. Apa dia lupa baca doa sebelum makan?
batin Pak Saroni. Tak butuh waktu lama, daging itu pun telah habis. Begitukah cara orang-orang di sini jika makan? Pikir Pak Saroni, mengingat dia melihat ada beberapa orang di lantai bawah yang makan seperti binatang. Walau Rina tak se-ekstrim itu, tapi tetap saja menghabiskan makanan sebesar itu sendirian dengan waktu yang singkat bagi Pak Saroni adalah suatu yang tak wajar. Setelah menghabiskan makanannya, Rina langsung berdiri dan mengajak Pak Saroni untuk pergi. "Ya sudah Pak, ayo turun," ajak Rina. Dia sudah mau melingkarkan tangannya lagi ke tangan Pak Saroni. Namun segera Pak Saroni menghindar dengan sopan. "Tolong jangan menggandeng tangan Bapak. Bagaimanapun Bapak sudah punya istri dan anak. Takut jadi fitnah," kata Pak Saroni sambil menangkupkan tangan di depan dada. Mendengar itu, Rina menjadi salah tingkah sendiri. Akhirnya Rina membiarkan Pak Saroni berjalan menuruni tangga mendahului Rina. Rina pun diam 1000 bahasa selama keluar dari restoran. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.